Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuri anwari absari basairil anbiya'i wal mursalin wasidratil muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin, Allahumma aftah lana bi futuhil arifin, Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati pengurus TKM Masjid At-Taqwa, para hadirin, Bapak, saudara-saudara, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para shaimin, shaimat yang berbahagia. Apa kabar Bapak-bapak, saudara-saudara pada malam hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Ya, mohon maaf ada kesalahpahaman dengan panitia. Ya, dari awal tadi saya tidak diinformasikan, padahal sudah dijadwalkan ya bahwa pada malam hari ini saya untuk mengisi kultum Ramadan. Tapi karena tidak ada pengumuman sama sekali tadi, baik pengumuman yang pertama ketika menjelang sholat tarawih maupun yang menjelang witir, maka saya tidak berani langsung naik atau tampil ke podium karena tidak dipersilakan. Namanya saya orang jauh, saya datang dari Bekasi, insya Allah sengaja mau silaturahim dengan bapak-bapak, saudara-saudara di sini. Tapi nggak apa-apa, mungkin di Lauhil Mahfuznya memang catatan takdir Allahnya memang yang hadir untuk saat ini hanya tinggal beberapa orang saja. Tapi insya Allah mudah-mudahan mendatangkan keberkahan buat kita sekalian. Bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, sebelumnya saya ingin bertanya dengan sebuah pertanyaan. Mungkin pertanyaan ini seolah pertanyaan klise, pertanyaan basa-basi, ya, tapi saya ingin tetap mendapatkan jawaban dari para hadirin, bapak-bapak. Mohon disebutkan dalil yang dengan tegas dan akurat mengharuskan kita melakukan ibadah di bulan Ramadan. Siapa yang bisa jawab apa dalil yang dengan tegas dan akurat mengharuskan kita melakukan ibadah di bulan Ramadan? Apa dalilnya bapak-bapak, saudara-saudara? Dalil yang dengan tegas dan akurat mengharuskan kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Cakep, luar biasa. Karena biasanya di mana-mana kalau saya tanya apa dalilnya, umumnya menjawab dengan Al-Baqarah 183. Ya, karena memang di mana-mana, termasuk di spanduk-spanduk, di acara-acara, memang ayat tersebut yang selalu ditampilkan. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kalau kita cermati artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka ayat tersebut Al-Baqarah 183 sama sekali tidak menyebutkan keharusan berpuasanya di bulan Ramadan. Hanya menyatakan bahwa ibadah puasa merupakan sebuah kewajiban yang bahkan sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Yang bahkan usia ibadah puasa ini sama dengan usia manusia itu sendiri. Karena ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika beliau turun ke dunia, yang beliau ketika hidup di surga dengan bergelimang kenikmatan, yang dengan tanpa bersusah payah tercukupi segala kebutuhannya,
Maka ketika beliau turun ke dunia, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Nabi Adam harus bersusah payah, harus bekerja keras. Nabi Adam harus berternak, harus bertani di bawah terik matahari. Maka Nabi Adam yang ketika terciptanya di surga sana, wujudnya, tubuhnya putih bersih, ketika turun ke dunia karena harus melakukan aktivitas bersusah payah di bawah terik matahari, maka tubuhnya menjadi hitam legam. Ketika suatu saat Nabi Adam bercermin, ya mungkin bukan pada kaca cermin, tapi mungkin ketika beliau sedang di depan sebuah telaga, ketika melihat ke air telaga tersebut, kemudian melihat wajahnya, tidak seperti ketika beliau tercipta pertama kali hidup di surga, yang putih bersih, ya, tapi kini hitam legam. Maka kemudian Nabi Adam pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar kulitnya diputihkan kembali seperti sedia kala. Maka lalu Allah memerintahkan Nabi Adam untuk melakukan puasa selama 3 hari, yang sekarang kita kenal dengan nama puasa Ayyamul Bait, puasa pada hari terang, puasa putih, karena dilakukan pada tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah, yang pada saat itu malam-malamnya adalah bulan purnama. Makanya dikatakan sebagai puasa hari terang, Ayyamul Bait. Nah, ketika Nabi Adam puasa pada hari pertama, maka tubuhnya, sepertiga tubuhnya menjadi putih kembali. Tidak dikatakan sepertiga horizontal atau sepertiga vertikal, yang jelas sepertiga tubuhnya putih kembali. Lalu pada hari kedua, 2/3 tubuhnya putih kembali. Pada hari ketiga, maka seluruh tubuhnya yang tadinya hitam legam kembali putih kembali. Maka dengan itulah kemudian oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, puasa Nabi Adam itu kemudian disyariatkan pula menjadi salah satu amalan di dalam syariat Islam. Melakukan puasa 3 hari di pertengahan bulan Hijriah setiap bulannya. Ini menunjukkan bahwa puasa sudah dilakukan sejak manusia pertama, itu Nabi Adam alaihissalam. Bahkan kemudian oleh Nabi Daud, ya, puasanya disyariatkan oleh beliau terhadap diri beliau dan umat beliau. Bahkan total puasa yang dilakukan Nabi Daud itu totalnya lebih banyak daripada puasa yang kita lakukan. Puasa Nabi Daud itu kalau ditotal puasanya selama 6 bulan dalam setahun. Kenapa 6 bulan dalam setahun? Karena cara berpuasanya sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Maka kalau ditotal puasanya adalah selama 6 bulan. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Namun sekali lagi bahwa Al-Baqarah 183 tidak menunjukkan dengan tegas dan akurat kita diperintahkan melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tadi jawaban Bapak, beliau menjawab dengan tepat, Al-Baqarah 185. Dari kalimat faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan masuknya bulan itu, bulan apa? Di awal ayatnya syahrul Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Inilah dalil yang dengan tegas dan akurat menunjukkan kita diharuskan melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka dengan memahami kedudukan ayat-ayat ini, kita menjadi paham bahwa perintah atau dalil keterangan melakukan ibadah di bulan Ramadan tidak hanya monopoli Al-Baqarah 183 saja, tapi juga merupakan rangkaian dari beberapa ayat Al-Quran dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Maka kalau kita perhatikan pula, ujung-ujung ayat tersebut juga mencerminkan target ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Kalau ujungnya Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka kita selama ini memahami bahwa target ibadah Ramadan hanya satu, la'allakum tattaqun. Karena pahamnya dalilnya hanya Al-Baqarah 183. Tapi setelah kita memahami ternyata dalil tentang puasa Ramadan tidak hanya monopoli Al-Baqarah 183, tapi rangkaian beberapa ayat, maka paling tidak kita sekarang memahami bahwa target ibadah di bulan Ramadan tidak hanya la'allakum tattaqun. Kita perhatikan ujungnya Al-Baqarah 185. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun. Kita perhatikan ujungnya Al-Baqarah 186, la'allahum yarsyudun. Maka di sini ternyata kita paham, oh ternyata target ibadah di bulan Ramadan tidak hanya satu tapi 3.
la'allakum tattaqun wa la'allakum tashkurun wa la'allahum yarsyudun, agar bertakwa, agar bersyukur, agar berirsyad, artinya mendapatkan petunjuk kebenaran. Maka para hadirin yang berbahagia, tentu ibadah puasa akan menjadikan diri kita, targetnya yang pertama menjadi orang yang bertakwa. Karena dengan kita melakukan puasa, maka kita dilatih untuk mengekang, untuk mengendalikan hawa nafsu kita, untuk mengekang hasrat kita. Dan ketika Nabi menyampaikan khutbah menjelang Ramadan, Nabi mengatakan bahwa akan datang kepada kalian bulan yang mulia, yang siangnya penuh dengan keutamaan dan malamnya juga penuh keutamaan. Jadi kita perlu pahami, Ramadan itu tidak hanya mulia pada siangnya saja, tapi malamnya juga mulia. Tidak hanya utama pada siangnya saja, tapi malamnya juga utama. Karena umumnya umat masyarakat hanya tahu bahwa Ramadan itu mulianya utamanya pada siang harinya. Ketika siang harinya sengaja mengekang hawa nafsu, ya, menghindari segala maksiat. Tapi ada kalanya ketika sudah beduk berkumandang, ya sudah berbuka, maka hal-hal yang tadi ditahan ketika sepanjang siang, ada kalanya menjadi bablas ketika pada waktu malamnya. Yang sepanjang siangnya sama kali nggak berani menggosip, nggak berani ngomong-ngomong yang kurang baik, maka ketika malam harinya tiba-tiba menjadi berani melakukannya. Karena menganggap Ramadan itu hanya mulia pada siang harinya saja. Padahal kata Rasulullah, Ramadan itu mulia pada siangnya juga pada malam harinya. Dan pada siang harinya kita dilatih untuk mengekang hawa nafsu kita. Ada 3 syahwat yang kita kendalikan, yaitu syahwatul batni, hasrat untuk makan minum; syahwatul farji, hasrat untuk melakukan hubungan seksual; dan syahwatul kalam, hasrat untuk berbicara ngalor ngidul yang tidak karuan, yang tidak punya nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita kekang di siang harinya. Adapun pada malam harinya kita juga masih mengekang satu syahwat, namanya syahwatun naum, dengan mengurangi tidur. Jadi itulah upaya kita mengendalikan hawa nafsu kita, mengekang hasrat di dalam diri kita yang tadinya mungkin di luar bulan Ramadan dibiarkan bablas, ya. Di bulan Ramadan kita latih, kita didik hasrat dan hawa nafsu kita. Nah, dengan kita mendidik hawa nafsu kita inilah, maka kita insya Allah akan mendapatkan predikat untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena yang namanya takwa itu secara definisi umum adalah imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi. Yang namanya takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Nah, ini adalah upaya kita dengan ibadah di bulan Ramadan dalam rangka meraih takwa. Lalu kenapa juga puasa bisa dikatakan bisa meraih syukur? Karena juga dengan kita melakukan puasa, maka kita diajak untuk mengalami bagaimana nikmatnya rasa kenyang setelah kita merasakan lapar. Ya, orang biasanya kalau tidak ngalamin lapar tidak tahu nikmatnya kenyang. Orang kalau tidak mengalami sakit tidak tahu nikmatnya sehat. Maka agar kita mengalami betapa kenyang itu nikmat ketika kita selalu diberikan kebutuhan oleh Allah, mampu mencukupi kebutuhan hidup kita, maka itu sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dikekang untuk mengurangi makan, maka terasalah lapar dahaga di dalam diri kita, dan ketika kita berbuka kita merasakan syukur. Kenapa kita bersyukur? Karena kita hanya mendapatkan kewajiban menahan lapar dan haus tersebut ya hanya sebulan saja. Sementara di luar sana ada orang yang bahkan menahan lapar dan hausnya dalam kehidupannya sehari-hari, yang bahkan makannya tidak hanya dalam 1 hari saja, ada yang 2 hari, 3 hari baru sempat ketemu dengan makanan dan minuman. Maka dengan kita merasakan lapar dan dahaga, dan kemudian ketika kita bisa berbuka puasanya, kita merasakan betapa nikmatnya mendapatkan kecukupan dalam kehidupan kita. Maka dengan berpuasa, dengan kita merasakan lapar dan dahaga, kita menjadi bersyukur atas nikmat senantiasa ini selalu dikenyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa akan menjadikan kita menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang qanaah, yang menerima ketika dalam keadaan sulit, dalam keadaan sedikit,
dan bersyukur ketika mendapatkan keadaan berlimpah. Lalu kemudian yang ketiga, puasa juga akan menjadikan kita sesuai dengan tadi Al-Baqarah 186, la'allahum yarsyudun, agar mereka selalu mendapat petunjuk kebenaran. Maka kalimat yarsyudun ini akar katanya adalah rosada, yarsyudu masdarnya adalah rusdan, artinya petunjuk kebenaran. Yang setara dengan ini kata rusdan adalah dengan kata irsyadan, sama-sama bermakna petunjuk. Hanya kalau kata rusdan fa'ilnya adalah fahuwa rosid, sedangkan kata irsyad fa'ilnya adalah fahuwa mursyid. Maknanya sama, sama-sama pemberi petunjuk, pemberi orang yang memberikan bimbingan. Maka dengan kita berpuasa, karena ketika kita berpuasa kita mengalami keterhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berpuasa kita dilatih untuk merasakan sikap ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Maka dalam berpuasa kita dilatih dengan sikap ihsan. Walaupun mungkin ketika kita berpuasa seorang diri di rumah, nggak ada orang lain, nggak ada saksi mata lain, insya Allah kita nggak akan berani membatalkan puasa kita. Selapar apapun, seaus apapun, maka walaupun di rumahnya seorang diri, kita nggak akan berani untuk membatalkan puasa kita. Sengaja-sengaja mengambil air dingin dari kulkas. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita dilatih dengan sikap ihsan ini, terjadilah keterhubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang senantiasa merasakan keterhubungan dirinya dengan Allah, maka insya Allah dia akan selalu berada di dalam petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meraih takwa dan syukur kita membutuhkan alat bantu. Selain melakukan puasa sebulan penuh Ramadan, harus juga ada alat bantunya, tools tambahannya yang membuat kita benar-benar bisa menjadi orang yang bisa meraih takwa dan menjadi orang yang pandai bersyukur. Apa tools tersebut? Toolsnya tidak lain tidak bukan adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita berzikir, maka kita akan menghubungkan diri kita, kolbu kita tersambung senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga mengatakan bahwa at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Kata Rasulullah sambil menunjuk ke arah dadanya. Maksudnya adalah ke arah kolbu yang ada di dalam dadanya. Sedangkan zikrullah itu adalah untuk membersihkan kolbu. Zikrullah itu untuk menghubungkan kolbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita berzikir, banyak berzikir kepada Allah, ini menjadi tools, menjadi alat bantu kita untuk mencapai target ibadah di bulan Ramadan, yaitu bertakwa. Demikian juga untuk menjadi orang yang pandai bersyukur, karena Nabi pernah menyatakan, iza zakartani syakartani wa iza nasitani kafartani. Jika kamu berzikir kepadaku, ini Nabi menyampaikan hadis qudsi, firman Allah yang disampaikan oleh lisan Nabi, iza zakartani syakartani, jika kamu berzikir kepadaku, maka kamu bersyukur kepadaku. Dan jika kamu lupa kepadaku, sesungguhnya kamu kufur kepadaku. Maka inilah hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa dengan kita berzikir artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir adalah sebaik-baiknya alat untuk bersyukur. Karena yang namanya nikmat Allah datang kepada kita itu datangnya setiap saat, setiap waktu. Tidak hanya nikmat-nikmat yang insidental saja. Kalau nikmat yang insidental mungkin kita bersyukurnya kita bisa dengan acara-acara yang insidental pula. Misalnya orang yang mendapatkan nikmat pindah rumah, naik jabatan, mungkin anaknya juga baru lahir, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka mendapatkan nikmat-nikmat yang insidental seperti ini, biasanya ya seseorang akan ingat dengan mensyukurinya. Tapi bagaimana kita mensyukuri nikmat yang datangnya terus-menerus, seperti nikmatnya detak jantung kita, nikmatnya kedipan mata kita, nikmatnya peredaran darah kita, nikmat yang datangnya terus-menerus, yang bahkan datangnya per detik. Tentu alat syukurnya juga alat syukur yang dilakukan terus-menerus dan bisa dilakukan setiap detiknya.
Oleh karena itu, alat syukur yang terbaik adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir inilah amalan yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Khususnya zikir yang dilakukan dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir punya dua makna. Ketika dilakukan secara lisan dengan mulut kita, maka arti zikir adalah menyebut Allah. Ketika dilakukan dengan kolbu kita, maka arti zikir adalah mengingat Allah. Maka kita latihkan terus berzikir, tidak hanya mengingat saja, tidak hanya menyebut saja, tapi kita padukan menyebut, mengingat, menyebut, mengingat, menyebut, mengingat, dilakukan terus menerus, maka akan tembus pada level yang berikutnya, merasakan Allah. Kalau sudah merasakan Allah, insya Allah kita akan selalu bisa mensyukuri berbagai ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya ketetapan-ketetapan yang kelihatannya penuh kenikmatan, bahkan ketetapan-ketetapan yang bersifat musibah pun bisa kita syukuri. Oleh karena itu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, beliau mengatakan bahwa Allah mencintai orang kaya yang bersyukur, tapi Allah lebih mencintai orang miskin yang bersabar. Artinya sabarnya orang miskin lebih tinggi derajatnya daripada syukurnya orang kaya. Dan Tuan Syekh melanjutkan, dan Allah paling mencintai orang miskin yang bersyukur. Jadi bayangkan, derajat syukur ini adalah derajat puncak. Haknya orang miskin adalah ketika mendapatkan kemiskinannya dia bersabar. Tapi kalau ada orang miskin yang bisa bersyukur, maka kedudukannya lebih tinggi. Begitu juga kalau kita kiaskan dengan kondisi sehat dan sakit. Kita kiaskan pernyataan Tuan Syekh Abdul Qadir tersebut, bisa kita ungkapkan begini: Allah mencintai orang sehat yang bersyukur, tapi Allah lebih mencintai orang sakit yang bersabar, dan Allah paling mencintai orang sakit yang bersyukur. Maka syukur inilah makom puncak, inilah makom yang diidam-idamkan oleh Rasulullah sendiri. Ketika Rasul yang kedapatan sedang melakukan sholat malam, kakinya sampai bengkak-bengkak akibat lama berdirinya, dalam sholatnya beliau ditanya oleh Siti Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa engkau beribadah sampai sedemikian rupa, padahal engkau sudah diampuni dosa yang lalu, dosa yang sekarang, bahkan dosa yang akan datang. Maka Rasul menjawab, afala akunu abdan syakuro, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur. Artinya makom syukur adalah makom puncak, makom yang diidam-idamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa itu yang dimaksud dengan syukur? Syekh Ibnu Ajibah menyampaikan definisi syukur, dan saya menganggap inilah definisi terbaik yang disampaikan oleh seorang ulama. Beliau menerjemahkan syukur adalah farhul qalbi bihusul nikmah ma'asarfil jawarihi fi ta'atil mun'im. Yang dimaksud dengan syukur adalah kegembiraan hati ketika mendapatkan nikmat, diiringi dengan mengerahkan seluruh anggota badan untuk mentaati kepada yang memberikan nikmat. Nah, inilah saya yakin inilah definisi syukur yang terbaik. Saya mencari-cari dari berbagai kitab ini, yang terbaik adalah definisi syukurnya ini. Farhul qalbi bihusul nikmah ma'asarfil jawarihi fi ta'atil mun'im. Jadi kegembiraan hati ketika mendapatkan nikmat diiringi dengan pengerahan seluruh anggota badan untuk mentaati kepada yang memberikan nikmat. Maka yang disebut dengan syukur tidak semata-mata kita mengucapkan alhamdulillah, tapi adalah kita mendayagunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semata-mata untuk menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, puasa ini akan menggiring kita, mengarahkan kita menjadi orang yang bersyukur. Dengan alat bantu toolsnya adalah dengan banyak berzikir kepada Allah, maka target bersyukur tersebut akan segera mudah kita raih. Adapun target yang ketiga adalah agar berirsyad la'allahum yarsudun, agar dalam petunjuk kebenaran. Maka artinya dengan kita melakukan keterhubungan dengan Allah, insya Allah dalam bimbingan mendapatkan petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana takwa dan syukur juga ada toolsnya, ada alat bantunya. Apa alat bantu kita agar mendapatkan petunjuk kebenaran? Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau takwa dan syukur alat bantunya adalah zikir itu sendiri, sedangkan untuk menjadi mendapatkan petunjuk adalah kepada ahli zikirnya itu. Jadi bukan alatnya, bukan zikirnya, tapi alat zikirnya, yaitu orang yang ahli zikirnya. Dengan kita bertemu dengan ahli zikir, yaitu ahli ilmu, maka akan menjadi alat bantu kita untuk meraih kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya
puasa juga menggiring kita untuk selalu belajar menuntut ilmu agar kita bisa selalu dalam kebenaran petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beragama pun tidak direkomendasikan untuk menjalani secara otodidak, tapi kita harus belajar kepada ahlinya, kepada gurunya, agar kita tidak tersesat ketika memahami dalil-dalil yang ada di dalam agama. Ada sebuah ungkapan dari para ulama bahwa man ta'alamal ilma falaisa lahu syaihun fasyaihuhu syaiton. Siapa yang menuntut ilmu dan tidak ada baginya seorang guru, maka gurunya adalah setan. Karena ketika dia menuntut ilmu, ketika dia belajar ya secara otodidak, maka tentu akan dipengaruhi oleh persepsi dirinya sendiri. Walaupun dia mengambil hal tersebut dari Al-Quran dan hadis sekalipun, kalau belajar tanpa bimbingan guru, maka ujung-ujungnya adalah tetap saja ada kesalahpahaman dalam mengaplikasikan, dalam mengamalkannya. Sekali lagi, maka dibutuhkan dalam belajar untuk bimbingan seorang guru. Contoh, bahwa orang yang belajar hadis saja tanpa bimbingan guru, secara otodidak, misalnya dia mengambil sebuah keterangan dari kitab hadis, walaupun hadis tersebut kedudukannya sahih sekalipun, ada hadis yang bunyinya inna hazihil habbatas saudaa syifaun min kulli da'in, bahwa sesungguhnya habbatus sauda ini, jintan hitam ini, dia akan menjadi obat atas segala penyakit. Namun kalau orang yang ketika belajar tersebut tidak memiliki guru, hanya mengambil dari kitab saja, ternyata kitab tersebut ada salah cetaknya. Tulisan habbatus sauda, huruf ba yang harus titiknya satu, ada kesalahan cetak atau mungkin ya ada titik tambahan menjadi 2 titik, maka dibacanya menjadi hayatas sauda. Maka ketika dibacanya oleh dia, karena dia tidak belajar dari guru, hanya belajar dari teks saja, inna hazihil hayatas saudaa sifaun min kulli da'in, maka sesungguhnya hayatas sauda artinya adalah ular hitam ini. Maka sesungguhnya ular hitam ini menjadi obat dari segala penyakit. Karena dia tidak punya guru, tidak ada orang yang untuk meng-cross check-nya, untuk mengklarifikasinya. Langsung diambil teks tersebut, lalu diyakininya, maka kemudian dia mempraktekannya, dia carilah ular hitam tersebut. Bukannya mendapatkan kesembuhan, malah bisa menjadi celaka. Ini contoh bahwa dalam belajar agama tetap harus dalam bimbingan seorang guru. Maka berirsad adalah mendapatkan petunjuk kebenaran. Ini adalah merupakan target dari ibadah di bulan Ramadan, dan alat bantunya tentu kita harus belajar kepada seorang ulama, seorang guru. Tidaklah kita meraihnya dengan berotodidak secara seorang diri saja. Maka para hadirin yang berbahagia, ini saja kajian pada malam hari ini, sekedar untuk mengajak para hadirin ya untuk memahami kembali bahwa sekali lagi target ibadah di bulan Ramadan tidak hanya satu, tidak hanya la'alakum tatakun, tapi bahkan la'alakum tashkurun, la'alahum yarsudun, agar bertakwa, agar bersyukur, agar berirsyad, itu mendapatkan petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kajian pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.